Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan kali ini kita akan membahas tentang automatic control di Unisim. Sebelumnya kita telah membahas tentang manual control di Unisim. Oke, kita akan membahas ini. Automatic control di Unisim. Di dalam automatic control, tentu controllernya adalah mesin. Kalau di manual control, controllernya adalah person, manusia. Kemudian valve opening itu juga dilakukan tentu secara automatically oleh mesin atas perintah mesin atau perintah controller. Kemudian bagaimana operator? Operator can change ESP. Jadi di dalam otomatis kita bisa mengubah set point. Kalau di manual kita tidak bisa mengubah set point. Yang kita bisa ubah adalah bukaan valve. Tetapi di dalam automatic control justru kita bisa merubah set point, but cannot change the OP atau opening valve. Ya. Jadi kita justru tidak bisa mengubah bukaan valve-nya karena bukaan valve itu atas perintah dari controller. Kemudian di dalam automatic control kita perlu memasukkan some parameters of controllers. Dalam hal ini yang dimaksud dengan parameter ini adalah kalau tergantung dari nanti pengendali yang kita gunakan. Bisa kita memasukkan hanya ini, KC. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di tuning, controller tuning, atau TI. Jadi ini adalah control gain, ini adalah integral time, dan ini adalah derivative time. Ini yang akan kita masukkan di dalam controller. Jadi kita harus memasukkan parameter ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat tentang feedback loop control. Nah, ini adalah feedback loop control, sebagaimana pernah kita bahas. Jadi kita memulai bisa dari sini, dari proses. Ya. Jadi kita lihat proses di sini. Kita memulai dari sini proses. Nah, proses ini kita tahu bahwa proses ada diukur oleh sensor. Kondisi apanya? Kondisi kontrol variabelnya secara aktual. Jadi berapa harga aktualnya di sini. Nah, hasil pengukuran yang dilakukan oleh sensor kemudian dikirim ke controller, ke pengendali. Ya. Ingat juga controller juga memiliki masukan yang lain, yakni set point. Set point dimasukkan ke dalam pengendali. Kemudian ini kondisi nyata yang berasal dari sensor. Nah, ini dibandingkan dan kemudian kita bisa mengetahui atau controller akan melihat errornya berapa. Nah, error adalah set point dikurangi control variable atau actual value. Ya. Nah, kemudian pengendali ini akan membandingkan dan menentukan berapa bukaan valve yang seharusnya. Jadi besarnya MV, manipulated variable-nya berapa. Nih, jadi berapa persen. Nah, persen bukaan valve ini tentu akan menentukan laju alir dari media yang sebagai manipulated variable, berapa laju alirnya dia. Dan ini akan mempengaruhi proses. Inilah yang disebut dengan feedback loop. Jadi proses pengendali ini menggunakan feedback, ya berumpan balik di sini. Jadi dari kondisi nyata, kemudian diukur, kemudian dibandingkan oleh pengendali, kemudian baru dilakukan action dan akan berubah proses kondisi aktual dari proses. Ini terjadi terus-menerus sampai
mencapai CV ini sama dengan SP-nya. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian di sisi lain, di samping ada set point, maka proses kita tahu dia memiliki disturbance, gangguan. Ada beberapa gangguan, biasanya di feed. Dan ini akan mempengaruhi proses. Dan kalau ada terjadi perubahan gangguan, maka loop ini juga akan berfungsi lagi. Dia akan mengukur kondisi aktual dari kontrol variabel, diukur oleh sensor, kemudian dikirim informasinya ke pengendali, pengendali akan memutuskan di sini decision, ya, memutuskan berapa bukan valve-nya, kemudian di sini akan merubah laju alirnya dan akhirnya mempengaruhi proses dan seterusnya sampai CV kembali sama dengan SP. Nah, ini yang dimaksud dari feedback loop. Kemudian untuk alur pengendalian proses di dalam Unisim, sebagaimana yang sudah kita pernah pelajari, kita memulai dari steady state model. Kemudian kita harus mengetahui 7 objektif pengendalian untuk memutuskan pengendali apa yang harus kita gunakan. Apakah dia pressure control, apa dia temperature control, apa dia itu adalah level control atau flow control, atau bahkan kemudian analyzer control yang berupa composition, kemudian pH dan sebagainya. Ini yang kita akan tahu kalau kita memahami tentang 7 objektif pengendalian. Kemudian nanti kita akan lakukan identifikasi sistem dan didapatkan model first order plus dead time atau FOBDT. Dari sini kita akan bisa melakukan controller tuning dan kemudian kita bisa mengetahui kinerja pengendalian. Ukurannya diantaranya adalah IAE dan ISE, integral absolute error atau integral square error. Ini alurnya. Oke, kita memulai dari dasar-dasar pemilihan pengendali, yakni 7 objektif pengendalian. Kemudian juga kita juga akan tahu bahwa kita bisa memahami juga sisi instrumentasinya. Kontrol valve-nya seperti apa, kita sudah pernah belajar. Kemudian kontrolernya, kontrol itu ada jenisnya, nanti apa saja. Kemudian modenya apa, aksinya seperti apa, kemudian baru tuning. Ini rangkaian yang harus kita lakukan. Oke. Demikianlah terkait dengan dasar-dasar pengendalian secara otomatik. Selanjutnya kita akan membahas 7 objektif pengendalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.